lihat orang yang tidak menggunakan jilbab, ya kita lihat orang yang berpakaian ketat, melihat itu seakan-akan tidak dosa, padahal itu dosa. Islam rumit sekali ya, yang gini-gini aja kemana dong saya matanya? Gini hadirin ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji, segala penghormatan, pengagungan, segala kemahasempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha Indah memperindah diri kita dengan kemuliaan akhlak. Semoga Allah yang Maha Suci membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub, dari takabur, dari berharap kepada selain Dia, dari takut kepada selainnya. Semoga Allah yang Maha mengetahui setiap isi hati mengaruniakan kepada kita qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, walaupun tidak banyak yang menyadari, saat ini kita sedang ditatap oleh Allah. Jangan pernah lupakan itu. Setiap perkataan ini pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu persis semua niat yang ada di hati, tidak ada yang luput. Di dalam surat Ghafir yang kemarin kita sempat bahas, Ghafir ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat ya. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Ini ayatnya pendek sekali ya tentang yang ini, surat Ghafir ayat 19, tapi ini menjadi kunci nih. Kunci kenapa sholat jarang khusyuk, kenapa ibadah tidak nikmat, kenapa ya hati kok keras, kenapa tahajud susah, kenapa kita sulit mengendalikan amarah, nafsu, syahwat. Ini mata ini nih. Maaf kalau diulang terus ya, karena kan jendela hati kita itu mata dan telinga. Apa yang kita lihat akan sangat mewarnai pikiran dan hati kita. Nah, waktu Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah mengingatkan beliau bahwa pandangan pertama itu halal yang tidak sengaja itu ya. Tetapi selanjutnya itu sudah akan bermasalah. Bagaimana taunya ini kita bisa memalingkan, sudah waktunya memalingkan pandangan kita dari hati, nanti alarmnya jalan. Oh, ini udah beda nih rasanya melihat ya. Nah, ketika rasa itu ada, itu alarm dari Allah tuh. Maka langsung palingkan. Maka kalau kita memalingkan pandangan, insya Allah dengan izin Allah tidak akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati kita. Rekamannya lebih mudah terhapus. Tapi kalau sudah lihat, kemudian ada alarm, palingkan, dan kita bertahan melihatnya terus ya, bahkan terus, nah sudah mulai dia nanti dengan izin Allah akan mulai kepikiran, kebayang-bayang terus. Dan ini mulai nanti meracuni manisnya iman kita. Nauzubillah min dzalik.
Jadi ada hal yang sangat penting kita lakukan selain kita belajar terus untuk yakin kepada Allah, belajar tentang amalan-amalan yang Allah sukai, tapi kita juga harus serius ini mempelajari apa yang menghijab kita dari mengamalkan ilmu dan mengapa ibadah kita kok kurang tendangannya dalam mempengaruhi akhlak kita. Nah, di antaranya ini kita harus mengevaluasi lirikan mata kita. Seperti yang kemarin kita pernah bahas, bahwa manusia itu ada makhluk biologisnya, ya secara fisik, makhluk seksual, makhluk intelektual, makhluk ruhiyah. Rasulullah SAW luar biasa menawan, tampan, gagah, sempurna secara fisik. Tetapi tidak semua orang yang melihat beliau itu kemudian menjadi tertarik hasratnya, ya. Wanita yang lihat ke beliau tidak menjadi berhasrat, karena beliau juga hamba Allah yang sangat kuat ruhiyahnya. Jadi ketika menatap Rasul, walaupun Rasulullah itu ideal sekali, ya, gagah, tampan, menawan, tetapi tertutupi oleh sinar ruhiyahnya beliau. Jadi kalaupun ada yang lawan jenis melihat beliau, maka kekuatan ruhiyahnya ini akan bisa membuat hati orang yang menatap beliau itu justru tersiram kekuatan ruhiyahnya. Ya, kecuali mungkin yang kurang bisa menjaga hati, ya. Nah, demikianlah ketika belajar di kelas, ya, di kampus ataupun majelis taklim. Misal ada seorang guru yang lawan jenis. Nah, itu kita sedang melihat makhluk intelektual, ya. Kita mempelajari ilmunya. Kita mendapatkan pencerahan dari ilmunya. Nah, tentu ini beda. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada guru ataupun dosen yang memiliki pesona sehingga ya ada intelektualnya tapi ada getarannya. Nah, kalau gini ya sudah palingkan saja pandangan kita. Daripada kita menatap ilmunya tidak dapat. Karena itu wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui sebetulnya apa yang ada di hati kita ini. Jadi intinya sih kejujuran, ya. Kejujuran untuk merasakan lintasan hati ketika kita melihat sesuatu. Ada yang jelas-jelas dilarang, ya, seperti ya aurat orang lain, bisa dari wajah, itu juga bisa membuat karena maaf katanya apa tuh sex appeal itu apa bahasa Inggrisnya, disebutnya gimana, Faruk? Nggak tahu lah saya. Pokoknya mah ada orang yang kalau dilihat tuh pesona ke arah sananya tuh kuat, ya. Nah, kalau ada yang ketika dilihat nggak ada nud sama sekali, ya, tiis, jempling, atau nggak ada efek apa, dilihat ya biasa aja, tidak ada pikiran-pikiran yang mengarah kepada dosa. Nah, kalau ada orang yang membuat hasratnya jadi bangkit, langsung palingkan pandangan. Nah, rekan-rekan, ini kemudian itu yang jelas-jelas yang dilarang. Kemudian yang sia-sianya, ya, seperti kita sering membaca HP, ada Google, ada YouTube, ada medsos. Terus dibuka, nanti itu membuat kita kehilangan kepekaan. Karena kita jadi terbiasa lihat orang yang tidak menggunakan jilbab, ya, kita lihat orang yang berpakaian ketat, melihat itu seakan-akan tidak dosa, padahal itu dosa. Islam rumit sekali, ya, yang gini-gini aja kemana dong saya matanya? Gini hadirin, ya, nggak rumit sih, karena tidak banyak yang didapatkan. Bahkan aslinya sih, apa untungnya melihat aurat orang lain? Ya, apa coba untungnya? Udah mah itu jauh,
Gak ada untungnya. Kecuali kita jadi pusing sendiri. Lihat orang cakep, kita pening sendiri. Dianya juga gak tahu siapa, istri siapa, suami siapa. Terus apa hubungannya dengan kita? Kecuali kita jadi dosa, jadi menginginkan, jadi membayangkan. Gak ada gunanya. Kecuali kebodohan saja. Udah, gunakan saja mata ini yang lebih baik. Banyak tayangan yang bisa dilihat di media sekarang yang bisa menguatkan iman, yang jadi amal soleh, yang menjadi dakwah, tawasobil haq dan tawasobil sabr. Tolong hafalkan surat Ghafir ayat 19 ini ya, pendek tapi ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.